Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Yang mulia dan yang kita muliakan, alhamdulillah hadir bersama kita di majelis ini, dan mudah-mudahan majelis ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Beliau Al-Karim Ibnul Karim Habib Haidar Assegaf. Beliau niki pejuang sholawat, orang pertama di Banyumas yang menginspirasi orang lain untuk gemar melantunkan sholawat. Kita doakan mudah-mudahan beliau Habib Haidar Assegaf diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Diberikan kesabaran dan juga keistiqomahan untuk terus menebarkan, mengajak orang-orang ikut bersama-sama bersolat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-Fatihah. Keranten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, sinten tiyange ingkang memprakarsai memulai suatu kegiatan baik dan kemudian kegiatan baik tersebut ditiru oleh orang lain, maka orang pertama yang memprakarsai kegiatan baik ini akan mendapatkan pahala tidak hanya atas kegiatan yang diawalinya, tetapi juga mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Allahumma amin. Teng mriki, teng desa ini mungkin baru pertama kali diadakan sholawat di desa ini, kemudian diikuti oleh tetangganya, maka di desa ini yang mengadakan mendapatkan pahala atas terselenggaranya kegiatan sholawat di malam hari ini dan juga atas orang-orang yang mengikutinya. Allahumma amin. Niki sekedap mawon sedikit, tetapi mudah-mudahan bisa diingat dan langsung diamalkan. Yang pertama, niki langsung mawon nggih, keranten sampun dalu. Niki sahibul hajate pundi nggih? Oh nggih, Bapak Ubed niki nembe wangsul saking umroh. Niki dungane mustajabah, langsung menyelenggarakan kegiatan sholawat. Mudah-mudahan berkah luber dumateng kita sedaya. Allahumma amin. Al-Fatihah. Yang pertama dan yang paling utama, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita sedaya khususipun yang hadir di majelis ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang ahli bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah sudah karuniakan kepada kita semua. Al-Fatihah. Ingkang nomor kalih sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita istiqomahkan kepada junjungan Nabi Agung kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Nabi Muhammad, umat Muhammad mendapatkan banyak sekali keberkahan. Banyak sekali keberkahan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak yang pertama mendapatkan raf'ul isra, mendapatkan diangkatnya beban, diangkatnya taklif, diangkatnya sikol dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sing pertama adalah masalah qat'un najasah, masalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Kalau umat terdahulu selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sesuatu terkena najis maka cara pensuciannya adalah dengan qat'u atau dipotong. Kalau ada baju kena najis maka bajunya dipotong. Kalau tangan kena najis maka tangannya gak ada cara lain menyucikan najasah kecuali dengan qat'u. Niku umat selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau panjenengan dilahirkan tidak pada zamannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena najis pipine dicongkel pipine. Sakit napa mboten? Sakit. Tapi untuk umat Muhammad SAW ini diangkat beban ini,
Dihilangkan taklif ini, diringankan sehingga kita mengenal kalau kena najis maka ada bab namanya toharo, cara mensucikan najasa najis. Tidak perlu sampai dipotong, bajunya kena najis tidak perlu bajunya sampai dibolong-bolong, boten. Tidak seperti umat terdahulu. Niki satu contoh rahmah berkah Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup hanya di situ saja? Boten. Ingkang nomor kalih muakalatul haidah. Niki nyun sewu bagi ibu-ibu nggih. Kalau umat terdahulu ketika istrinya haid niku suaminya pergi meninggalkan istrinya. Tidak dibarengi makan, tidak tinggal di rumah tapi ditinggal. Niku begitu. Kalau umat sebelum umat Muhammad. Tapi kalau umat Muhammad SAW panjenengan nek pangapunten lagi haid kira-kira bojone teng dalem napa mboten? Teng dalem. Nek misalkan lunga panjenengan ridho napa mboten? Mboten. Berarti luwih penak apa luwih angel? Luwih alhamdulillah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nomor kali. Apakah cukup hanya 2? Mboten, masih banyak lagi. Masih banyak lagi bentuk rahmah Gusti Allah terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kula paringi 3 contoh saja. Yang ketiga terkait dengan thariqatut taubah, jalan menuju taubah atau jalan agar mendapatkan taubah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat zaman dulu, contohnya umat Nabi Musa alaihissalam, ketika sebagian umatnya niku menyembah ijel, pedet, maka hukumannya bagaimana? Caranya untuk tobat bagaimana? Orang yang tidak menyembah pedet atau yang tidak melakukan kemaksiatan membunuh orang yang melakukan kemaksiatan menyembah pedet. Itu umatnya Nabi Musa. Jadi jalan untuk mendapatkan taubat adalah dengan dibunuh. Iku umatnya Nabi Musa. Tetapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW, apakah pernah mendengar ada syariat seperti itu? Pernah mboten? Sampai nek ahli maksiat kok pengen tobat maka kudu dipateni. Wonten apa mboten? Mboten. Bahkan justru pada umat Muhammad SAW jalan menuju tobat diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada umat Muhammad pintu menuju taubat Gusti Allah dibuka selebar-lebarnya. Cara untuk mendapatkan kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nopo? Salah satunya adalah dengan solawat. Solawat niki adalah lafadz dan maknanya yusabu alaih. Lafadz dan maknanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niki solawat. Dan solawat niki satu-satunya amal yang ulama sepakat bahwa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima. Maka nanti kalau solawatan harus mantap hatinya, semua ikut bersolawat. Jangan hanya terfana saja melihat Habib Haidar kegantengannya, mboten. Tapi lambene yo melu mangap, melu membaca solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semuanya harus ikut membaca. Niki adalah bentuk kasih sayangnya Gusti Allah. Maca solawat bisa melebur dosa. Mboten duwe duit maca solawat, duwite teko dhewe. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kok nggih? Mun nate jenengan? Nggih. Mun nate. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini nanti pulang ke rumah duitnya do teko dhewe. Allahumma. Mudah-mudahan setelah pulang dari majelis ini masalahnya terselesaikan semua. Allahumma. Dan khususnya kepada sahibul bait Bapak Ubaid niki mendapatkan keberkahan atas usahanya dan bisa terus istiqomah menyelenggarakan kegiatan sholawat seperti ini. Allahumma amin. Panjenengan seneng mboten nek diadakan sholawat seperti ini? Seneng apa seneng banget? Senengnya kali sholawat napa kali Habib Haidar? Ayo. Harus cinta sholawat. Dengan sholat maka akan memupuk mahabbah kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus yakin, harus mantap ketika membaca sholawatkan. Ikuti sholawat Habib Haidar Assegaf. Allahumma amin. Dan juga harus diyakini kita membaca sholat pasti didengar oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut Habib Lutfi bin Yahya, ketika malaikat menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad, tidak hanya nama panjenengan mawon, tapi kedua orang tua panjenengan namanya juga diikut sertakan. Jadi malaikat nanti menyampaikan sholawat lan salam kepada baginda Nabi niku dengan mengikut sertakan dua
nama orang tuanya. Meskipun orang tuanya nggak ikut sholawatan, meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, diikut sertakan. Niki bentuk fadilah yang luar biasa. Sekali lagi mengapa? Karena rahmat Gusti Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir niki. Biar lebih mantap lagi dalam bersolawat. Terakhir, kalau ditanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang termulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin masuk surga. Mengapa Allah masih memerintahkan kepada kita untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sholawat lan salam itu doa. Jadi kalau kita membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi itu artinya doa. Tetapi kalau Allah dan para malaikat membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung, kalau Allah kepada Nabi niku maksudnya adalah pujian. Maksudnya adalah pemuliaan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita maksudnya doa. Lah pertanyaannya, Kanjeng Nabi niku pun dijamin masuk surga. Lah kok sik dikongkon maca sholawat? Lah kok masih dituntun untuk mendoakan beliau? Untuk apa? Jawabannya apa? Saya ngerti ngacung. Makanya langsung dapat hadiah dari Pak Ubed nih. 1 dus parfum. Ayo. Nggih. Rada angel masalah pertanyaan ini nggih. Sinten? Jadi mengapa kita tetap bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW meskipun beliau telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena rasa syukur kita. Karena rasa syukur kita hidup menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa syukur kita sudah diutus baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan ngertos sembayang sing ngajari sinten awale? Kanjeng Nabi. Panjenengan ngertos nek sholawatan niku saya sing ngajari sinten? Kanjeng Nabi. Panjenengan saged ngertos sabar, saged ngertos syukur dan sebagainya yang ngajari sinten? Kanjeng Nabi. Panjenengan saged maca Quran sing ngajari sinten? Kanjeng Nabi. Maka bentuk syukur kita diutusnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah membaca sholawat dan salam. Tapi membacanya tidak hanya ketika majelis seperti ini saja. Nanti pulang ke rumah dalam perjalanan juga tetap membaca sholawat. Setiap langkah kakinya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sampai rumah juga sama, tetap baca sholawat. Jangan kok baca sholawatnya ketika ada acara begini saja. Mboten, di setiap saat, di setiap nafas kita berhembus membaca sholawat salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten wonten rugine, justru malah mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan yang banyak. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keras, ulangi lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing seru, sing seru, nggih, sing semangat. Karena syukur itu keadaan hatinya harus apa? Bahagia. Orang kalau syukur itu farohnya, haliyahnya, keadaannya itu harus faroh. Faroh itu apa? Bahagia. Gak ada orang kok bersyukur hatinya sedih. Gak bisa dia bersyukur. Bisa gak? Gak bisa. Orang kalau bersyukur hatinya pasti bahagia. Omong kosong orang mengatakan bersyukur ketika hatinya sedih. Gak akan bisa. Maka dikatakan oleh ulama, haliyah keadaan hati seseorang ketika bersyukur terhadap nikmat Allah adalah bahagia. Podo kalian nek panjenengan misalkan besok tiba-tiba dikirimi tiang duit 1 juta. Seneng napa mboten atine? Terus lek ngucapke matur nuwun tenanan napa mboten? Tenanan. Wis ora dikongkon matur nuwune bolak-balik. Matur nuwun saged iki. Sik arep pamit bali sik diulangi malih. Matur nuwun saged lho niki matur nuwun. Sama seperti itu keadaan syukur kita ketika membaca sholawat. Hatinya harus bahagia. Kalau hatinya bahagia maka sholawatnya menjadi semangat. Sholawatnya menjadi indah. Nggih, niki diulangi sepindah malih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih, sing lanang-lanang kuwi sedih kabeh hatine kuwi. Nggih, akeh nutang kuwi mesti. Nggih. Ayo yang bawa bendera besar-besar itu jangan besar benderanya saja, tapi juga keras lantang suaranya dalam bersolat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantap. Saya ingin kalau cekap kita lanjutkan bersama, dipimpin langsung oleh beliau Habib Haidar Assegaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.